Bertahan meneresi gimana? Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami agar kami bisa mendengarkannya dan menerima firman-Mu Tuhan dan mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung juga terus channel terang kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Baiklah sahabat terang kemuliaan, kita akan langsung saja menyaksikan dan mendengarkan pesan Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Tahun 1997 saya mengalami kecelakaan. Roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan Bapak Yahweh. Jadi sebelum orang banyak ribut tentang doa Allah dan Yahweh, saya itu sejak tahun 93 saya itu kalau doa pribadi menyebutnya apa? Yahweh. Padahal waktu itu orang belum ribut masalah Yahweh, Elohim, Allah. Betul? Saya sejak tahun 93 saya doa pribadi selalu ngomong Yahweh. Karena pada waktu Yesua Hamasiah ketemu saya, dia memperkenalkan dirinya, aku adalah aku, Yahweh. Makanya aku doanya, walaupun orang ngomong apapun, saya doa sendiri. Tapi saya ini tidak mau ribut, ngerti tidak? Karena ribut untuk apa? Tidak ada damai. Diam aja udah, doa sendiri gitu udah. Itu tahun 93. Nah 97 tunjukkan masa yang akan datang sama Bapak Yahweh. Ini yang akan terjadi. Itu sampai tahun 2035 adalah. Disitulah saya melihat presiden, wapres, resesi, pemulihan Indonesia, krisis pangan. Itu sampai tahun 2035 adalah. Jadi saya mendapat penglihatan itu 97. 9 berapa? 7. Tapi untuk melihat masa depan sampai 2035. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? Berapa puluh tahun? Betul? Tapi waktu itu saya bingung untuk menyampaikan. Pasti tidak dianggap. Tapi waktu di surga dikasih tahu bahwa nanti jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Saya berkata, dalam kehendak, dalam rencana, dalam prioritas Bapak Yahweh, kuserahkan. Itu aja adalah. Saya mikir tuh satu, gimana jutaan manusia? Karena zaman itu kita ini berpikir, gimana khotbah gedung ke gedung kumpul maksimal berapa sih? Betul? Betul? Sampai saya mati juga belum bisa. Tiba-tiba saya mendapat undangan khotbah. Waktu mendapat undangan khotbah, wah ini Tuhan janji jutaan. Berarti nanti bentar lagi yang datang minimal ribuan. Pertama kali yang datang 2 orang tok saudara. Itu pun 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Udahlah, di situ saya patah semangat. Waktu itu
Saya bingung gimana jutaan orang akan mendengar. Tidak tahu lewat apa? HP. Betul? Langsung 2020 mulai saya sampaikan pesan itu, bahwa corona bermutasi selama 5 tahun. Puncaknya adalah error 2025, kasus jadi kasus flu biasa. Sekarang apa? Biasa kan? Betul? Wah, inflasi selama 5 tahun 2022, ekonomi resesi tahun depan 2025 itu resesi ekonominya. Tapi saya beritahu, resesi ekonomi ini yang terasa hanya Jakarta, Malang tidak terasa apa-apa. Nah, supaya bertahan dari resesi gimana? Tidak boleh utang bank atau utang KPR. Karena apa? Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. 2014 saya sudah beritahu, beli emas dan beli dolar. Karena emas akan naik. Dan terjadi. Nah, makanya setiap kali saya khotbah di media sosial online, banyak yang mau nunggu. Kenapa nunggu? Ini bakal orang ini ngomong apa lagi gitu dah. Habis presiden ki ngomong apa lagi? Sekarang saya beritahu. Dan pesan itu tersampaikan. Jutaan manusia mendengar. Betul. Sekali mendengarkan saya ngomong di media sosial, di YouTube, saya tidak punya akun. Saya tidak punya akun, dah. Akun Instagram, Facebook saya tidak ada. Orang lain semua yang upload. Yang dengar itu semua berapa? 10 juta lebih. Padahal tahun itu saya hanya berpikir gimana nyampeinnya, betul? Betul? Gak taunya di situ ada rencana Tuhan. Dalam kehendak, dalam rencana, dalam otoritas, dalam benteng nama, dalam nama apa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi saya beritahu tahun depan gimana? Saudara tidak perlu khawatir dan takut. Sekalipun resesi ekonomi tahun depan, Malang tidak terasa. Yang terasa itu kalau mereka punya utang bank, itu toh. Kenapa? Suku bunga akan naik. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun berapa, Saudara? 2026. Dan ingat, 10 tahun ke depan. Ini saya beritahu, ini penting untuk saudara. Ikut saya semua. 10 tahun ke depan. Apa saudara? 10 tahun ke depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Industri-industri akan dikuasai Cina. Yang berbau metal, IT, metal, IT. Setelah itu, tekstil. Itu akan dikuasai Cina. Termasuk otomotif. Yang bertahan di masa depan 10 tahun ke depan itu hanya ada 4. Apa? Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Ini semua pertanian, perkebunan. Nah, Pak, kalau bisnis Polowijo gimana? Aman. Pertanian dan apa? Perkebunan. Kedua, perikanan, peternakan. Apa saudara? Perikanan apa? Perikanan apa saudara? Perikanan dan peternakan. Dan yang ketiga, kuliner. Aman. Ngomong sebelahnya, aman. Itu 10 tahun. Dan yang keempat, ini 10 tahun ke depan ini, saudara. Saya beritahu pada saudara. Bisnis yang berhubungan dengan alam, yaitu toko besi, pasir, yang berhubungan dengan beton, itu kan tidak impor, ngambilnya di gunung. Itu aman. Ngomong sebelahnya, aman. Jelas? Jelas? Yang berhubungan dengan apa? Pasir, batu, kan tidak perlu impor. Aman. Jadi saudara-saudara yang punya toko besi ngomong, terima kasih Tuhan. Aman. Jelas? Dan ini 5 tahun ke depan dari sekarang, catat semua. Kembali ke manual kembali.
ruko-ruko, mall-mall, toko-toko. Kalau sekarang banyak online, betul? Nah, 5 tahun ke depan akan balik ke toko-toko semua, ruko-ruko semua, mall-mall semua. Karena ada titik jenuh 5 tahun ke depan. Kenapa? Misalnya pesennya itu sepatu sepasang, dikirim kanan semua. Itu akan terjadi 5 tahun ke depan. Ada yang namanya titik apa? Jenuh. Akhirnya apa? Semua kembali ke manual lagi. Ingat saudara, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jelas? Semua akan kembali seperti itu lagi. Mall-mall, toko-toko, restoran, semua. Sekarang kan banyak yang online, betul? Kenapa? Ingat saudara, nanti 5 tahun ke depan dari sekarang itu akan terjadi. Dan tentang pangan, ingat, kondisi pangan ini akan sampai tahun 2035. Jadi saudara, saya beritahu untuk berkebun semua itu karena itu. Dan saya percaya jemaat tempat ini dipelihara Bapak Yahweh. Amin. Jadi saya beritahu, ada yang tanya sama saya, Pak, tahun depan gimana resesinya? Aman malam. Termasuk daerah kayak Lumajang, Jember, itu aman semua. Karena apa? Tidak banyak keinginan. Kalau di Jakarta banyak keinginan, ingin wagyu, ingin steak model ini. Kalau di sini kan enggak. Taunya apa? Apel Malang. Jadi saya beritahu, aman. Sudah yang punya toko-toko kelontong, toko besi, ingat saudara, itu aman semua. 5 tahun lagi ke depan, semua balik ke toko-toko kelontong lagi, bukan online. Jelas? Karena ada titik apa? Jenuh di sini dia. Nah, itu 5 tahun lagi. Nah 10 tahun lagi, ingat saudara, Cina menguasai Indonesia. Yang tidak dikuasai 4 ini. Jelas? Jelas? Ada berapa saudara? Jadi saudara semua, persiapkan dari sekarang generasi selanjutnya. Anak-anakmu atau dirimu yang masih umur 30, 40. Siapkan 4 ini. Jadi, Pak, kalau distribusi Polowijo, toko Polowijo gimana? Aman semua itu saudara. Karena 4 ini yang tidak bisa dikuasai Cina. Jelas? Nah, dan yang berikutnya yang terakhir apa? Tanah. Karena ada pembatasan hak pemilikan tanah. Jelas, saudara? Properti aman. Jadi sekarang saudara, saya beritahu pada saudara, tahun depan kita masuk apa saudara? Resesi. Ngomong sebelahnya, kita aman semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Bapa Yahweh melawat kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus Kristus sucikan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus bentengi kami. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Demi nama Yesus Hamasiah, segala roh-roh setan, roh-roh jahat kami perintahkan, kami usir Tuhan demi nama Yesus. Dan kami percaya dalam otoritas kuasa dalam nama Yesus melindungi kami semua. Yang percaya katakan. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kita cerna dengan baik dan menambah keimanan kita di dalam Tuhan. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Pastor Daud-Tony atau Evangelis Daud-Tony, silakan bergabung dalam acara Zoom yang diadakan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Nomor WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi, kalian bisa menghubungi untuk nomor adminnya. Dan mari kita doakan kiranya agar Evangelis Daud-Tony ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu dan menonton video. Dan Yesus kami doa. Haleluya.
Amin. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.